Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Baik, sini saya akan menjelaskan sirah nabawiyah tentang perjanjian Hudaybiyah. Poin-poin pembahasan dari perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, sejarah. Yang ketiga, isi dan tujuan. Yang keempat, akibat. Yang pertama, perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah ialah perjanjian yang dilaksanakan di Hudaybiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi atau Zulqa'dah 6 Hijriah antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin Madinah. Letak Hudaybiyah. Hudaybiyah berada pada 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nama lain Hudaybiyah. Hudaybiyah memiliki nama lain Asy-Syumaisi yang diambil dari nama Asy-Syumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Kemudian yang kedua, sejarah. Latar belakang perjanjian ini terjadi karena kaum Quraisy Mekah melarang kaum muslim Madinah untuk masuk ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah haji umroh. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk negosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Dari inisiatifnya Nabi Muhammad SAW, kaum muslim Madinah pun menyetujui langkah Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa jalur diplomasi lebih baik daripada berperang. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Fat ayat 24, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Yang artinya, dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau bermimpi bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram. Akhirnya beliau mengumumkan untuk melakukan umroh. Jumlah sahabat yang ikut sebanyak 1.400 orang yang berangkat pada tanggal 1 Zulqa'dah 6 Hijriah. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, mereka berangkat tanpa membawa senjata apapun kecuali senjata yang biasa dibawa para musafir, yaitu pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya. Upaya Quraisy menghalangi orang-orang muslim. Setelah mendengar keberangkatan Rasulullah SAW, Quraisy segera menyelenggarakan majelis permusyawaratan. Keputusannya, apapun caranya mereka hendak menghalangi orang-orang muslim memasuki Masjidil Haram. Setelah Rasulullah SAW dapat menghindari beberapa kabilah, ada seseorang dari Bani Ka'ab yang memberikan informasi penting kepada beliau bahwa orang-orang Quraisy memberangkatkan pasukan dan tiba di Zituwa. Di samping itu ada 200 penunggang kuda di bawah komando Khalid bin Walid yang mengambil posisi di Qura al-Ghamim di jalur utama menuju Mekah. Kemudian mengalihkan jalur perjalanan. Untuk menghindari adanya bentrokan fisik dengan kaum Quraisy,
atau dengan Khalid bin Walid, dengan pasukan Khalid bin Walid, Rasulullah SAW mengambil jalur yang sulit dan berat di antara celah-celah gunung, melewati Al-Hamshi menuju Saniyatul Muror. Khalid bin Walid dan pasukannya pun terkecoh mengira bahwa pasukan Rasulullah sudah pergi. Kemudian pasukan Khalid bin Walid kembali ke Quraisy dan mengabarkannya kepada mereka. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, rombongan Rasulullah SAW sampai di suatu daerah yang bernama Al-Hudaybiyah. Kemudian diutusnya Budail. Melihat kondisi tersebut, kaum Quraisy pun mulai ragu untuk mengambil inisiatif penyerangan. Mereka akhirnya mengutus beberapa orang dari kalangannya, yaitu Budail ibnu Warqa dan Hulais Ahabishi, untuk menanyakan maksud sebenarnya menuju kota Mekah. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa tujuan sebenarnya hanyalah untuk melaksanakan ibadah haji umroh dan bukan untuk memerangi mereka. Akan tetapi, kaum Quraisy tidak langsung begitu percaya. Akhirnya, kaum Quraisy pun mengirimkan utusannya kembali untuk bertemu Rasulullah, yaitu Urwah ibnu Mas'ud At-Thaqafi. Beliau dikenal orang yang dipandang oleh masyarakatnya, namun tetap juga tidak ditanggapi. Akhirnya kaum Quraisy berencana untuk menyusup ke tengah barisan orang-orang muslim, sekitar 70 atau 80 orang. Namun Muhammad bin Maslamah sebagai penjaga saat itu sudah mengetahuinya dan mereka tertangkap basah lalu digiring ke hadapan Nabi. Nabi pun memaafkan dan melepaskan mereka semua. Dan Nabi Muhammad pun mengambil langkah positif dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy bahwa tujuan sebenarnya umat Islam yaitu untuk melaksanakan umroh. Kemudian setelah diutusnya Utsman bin Affan, kaum Quraisy menahan cukup lama Utsman bin Affan, menyebabkan adanya desas-desus bahwa Utsman telah dibunuh secara muslihat. Saat kabar ini didengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Kita tidak akan beranjak sebelum membereskan urusan dengan mereka." Setelah itu beliau memanggil para sahabat untuk melakukan baiat. Maka mereka berkerumun di sekelilingnya dan mengucapkan baiat untuk tidak melarikan diri. Bahkan sampai ada sahabat yang berbaiat sampai mati. Sampainya baiat tersebut ke pihak Quraisy dan menggetarkan hati mereka. Mereka segera mengadakan sidang darurat untuk mencari cara menghadapi ancaman kaum muslimin. Quraisy menyadari posisi yang cukup rawan, maka mereka segera mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perundingan atau pertemuan. Dan akhirnya pertemuan itu pun menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Ketiga, isi dan tujuan perjanjian. Dengan nama Tuhan, ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin Amr, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas, dan siapapun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda yang masih berayah atau berpenjaga jika mengikuti Muhammad tanpa izin, maka akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan penjaganya. Bila seorang mengikuti Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan mereka akan dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf di sana selama 3 hari. Selama 3 hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat memasuki Mekah. Beberapa inti perjanjian. Yang pertama, diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Tiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Keempat, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan dipersilahkan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya. Maksudnya membawa pedang hanya untuk berjaga-jaga, bukan digunakan untuk menyerang.
Kemudian hasil dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Suhail bin Amr sebagai wakil kaum Quraisy Mekah. Suku Quraisy adalah suku yang sangat dihormati di Arab, sehingga Madinah diakui mempunyai otoritas sendiri. Kedua, perjanjian Hudaybiyah memperlihatkan keseimbangan karena adanya kebebasan masing-masing suku yang ingin menggabungkan diri atau bersekutu kepada salah satu pihak tanpa adanya tekanan dan paksaan. 3. Perjanjian Hudaybiyah ini menyebabkan kaum Quraisy Mekah memberi kekuasaan kepada pihak Madinah untuk menghukum pihak Quraisy yang menyalahi isi perjanjian tersebut. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.